Insyaallah kita melanjutkan apa yang kita bahas, mengambil faidah dari kitab Al-Manhajus Shahih fi da'wati ilallah wa atharuhu fi da'wati ilallah. Manhaj yang lurus dan dampaknya dalam masalah dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, kita telah sampaikan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan bab atau di kitab ini, di mana beliau mengawali dengan mukadimah, yaitu tentang pentingnya kita untuk manhaj yang hak, dan manhaj yang lurus yang hak adalah cara beragama dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana difahami dan diamalkan oleh para salaful ummah, ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, dan mengikuti para imam, para ulama yang mengikuti jejaknya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Al-Manhajus Shahih adalah Islam itu sendiri. Dan ketika seorang dia menyimpang dari manhaj yang lurus ini, akan memiliki dampak pula dalam ini masalah dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik dari sisi uslub, tata caranya, atau mungkin target-target dakwahnya, atau mungkin prioritas dakwahnya, ini akan berdampak ke sana. Contoh orang yang mereka tidak bermanhaj dengan manhaj salaf, orientasi dakwahnya ada yang mereka politik, sehingga yang terpenting, terutama, paling pokok adalah politik gitu. Karena ketika orang dia tidak mengendalikan politik, maka segala keputusan-keputusan akan sangat rawan. Sehingga fokusnya adalah bagaimana meraih kedudukan ini kursi di perpolitikan. Walaupun bahkan kemudian tanpa memperhatikan akidah sama sekali. Ada lagi orang kalau tidak berjalan di atas manhaj salaf, yang paling utama adalah dakwah akhlak. Sehingga akhlak, tentu kita tidak akan mengingkari akhlak adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan merupakan buah daripada akidah adalah akhlak. Tetapi mengutamakan akhlak kemudian mengesampingkan akidah, ini sebuah kesalahan yang fatal. Karena akan menjadikan semua kebaikan dia tidak akan berguna sama sekali. Kemudian ada lagi mereka sangat mengutamakan jihad. Karena demikian tinggi kedudukan jihad, pahala jihad. Tetapi kalau kemudian jihadnya tanpa memperhatikan akidah tauhid, maka akan menjadi muspro usaha dia yang sudah maksimal, luar biasa, mengerahkan pengorbanan yang banyak. Karena tidak punya tauhid atau tauhidnya rusak, maka akan menjadi sia-sia. Oleh karena itulah manhaj yang tidak lurus, tidak benar, itu akan memiliki dampak kemana-mana. Manhaj yang lurus adalah manhajnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dalam beragama, dan kita mengikuti jejaknya para sahabat Nabi. Kemudian di antara ciri khas dakwah salaf, dakwah di atas manhaj yang hak adalah perhatian yang besar terhadap perkara akidah. Perhatian sangat besar terhadap perkara ini akidah. Karena ini adalah manhaj dakwahnya semua nabi dan rasul seperti itu. Barang siapa yang dia berdakwah dan tidak memperhatikan akidah, maka dia telah menyelisih jalan dakwahnya para nabiullah alaihi salatu wassalam. Dan telah kita sampaikan bahwasanya dakwah itu amaliyah yang paling bermanfaat, sangat tinggi nilainya, merupakan aset yang sangat mahal. Tentu apabila ditegakkan di atas ini prinsip-prinsip yang benar. Dan di antara da'aim, di antara pilar-pilar dakwah, yang pertama adalah ilmu. Seorang dai wajib berilmu. Tidak berilmu akan menjadikan dakwah yang bisa menyesatkan manusia. Seorang dai hendaknya dia ikhlas. Bagaimana dia menjadikan dakwahnya itu semata-mata mengajak ke jalan Allah,
bukan mengajak pada dirinya atau orang lain atau organisasi atau partai atau ormas atau organisasi, tapi mengajak kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dakwahnya mutaba'ah, ittiba, tidak membuat bid'ah-bid'ah di dalam dakwahnya tersebut. Bagaimana yaitu dakwahnya dia tunaikan dengan arifku walin, dengan kelemah lembutan. Dia bangun dakwahnya dengan penuh kelemah lembutan. Bagaimana dakwahnya dia bangun dengan penuh dengan hikmah. Bagaimana dakwahnya dia dengan berhias dengan akhlakul karimah. Ini adalah semuanya prinsip-prinsip dakwah yang benar-benar perlu diperhatikan apabila kita ingin sukses dalam dakwah kita. Dan telah kita sampaikan pula sukses itu apa? Dalam dakwah, sukses adalah target di mana kita dengan dakwah kita istiqomah sampai mati kita. Itu sukses. Baik pengikutnya banyak atau pengikutnya sedikit, apabila dakwahnya istiqomah di atas al-haq seperti ini, maka dia sukses. Orang yang mereka fans dakwahnya ribuan bahkan jutaan, tetapi kemudian ternyata dia menyimpang dari dakwah yang hak, maka dia gagal. Dan ini akan banyak di tengah-tengah masyarakat. Orang mereka tidak konsisten dengan dakwah yang hak karena pengikutnya, karena untuk mendongkrak pengikut, maka dia lakukan berbagai macam kreasi baru dalam berdakwah. Kemudian kita sedang masuk dalam pembicaraan tentang asbabul inhiraf, di antara sebab-sebab penyimpangan manusia dari dakwah yang hak. Yang pertama karena kebodohannya. Bodoh. Di mana kebodohan dia membuat dia benar-benar yaitu menyimpang dari kebenaran. Dan yang bodoh, orang yang bodoh tentang hakikat agama ini boleh jadi bukannya salah, tapi terbalik-balik. Yang tauhid dipandang sebagai syirik, syirik pada sebagai sunnah, bid'ah sebagai tauhid pada syirik, syirik sebagai tauhid, dan bid'ah dikatakan sunnah, sunnah dikatakan bid'ah, akhlak yang baik dikatakan buruk, istiqomah dikatakan ya ini fanatik dan seterusnya. Ini adalah karena dia yaitu bodoh tentang hakikat ajaran agama ini. Kemudian juga diantara bentuk penyimpangan dari atau sebab penyimpangan adalah ghulu. Yang sikap al-ghulu fiddin. Ghulu karena ghulu berlebihan dalam beragama. Sebagaimana sejarah penyimpangan umat ini berawal dari ghulu. Kaumnya Nabi bid'ah itu sulit untuk ditaubati, maksiat itu lebih gampang ditaubati. Bukan tidak bisa bertaubat, bisa. Ada alul bid'ah yang bertaubat, ada. Tetapi susah. Kenapa? Karena bid'ah itu pelakunya memandang sebagai sebuah kebaikan. Sebagai sebuah kebaikan. Sehingga bid'ah yang dilakukan itu dianggapnya sebagai bentuk taqarruban ilallah. Yaitu taqarrub kepada Allah SWT. Sehingga dalam rangka mereka rasa sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana orang yang mereka merasa mendekatkan diri kepada Allah, merasa di atas kebenaran dan kebaikan, kok suruh taubat? Ya tentu aneh. Makanya bid'ah ini lebih sulit bertaubat. Biasanya orang keluar dari bid'ah yang satu masuk ke bid'ah yang lainnya. Sehingga betul-betul bid'ah ini sesuatu yang sulit pelakunya untuk dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ini tentang bab ini di antara bentuk penyimpangan al-ibtida' fiddin, membuat perkara baru
di dalam ini agama ini. Dan bid'ah ini kenapa termasuk penyimpangan dan kenapa dia sangat tercela? Bahwa perlu diketahui bahwa manusia itu sangat membutuhkan wahyu untuk yaitu menentukan status baik buruk secara mutlak. Sedangkan akal ini sifatnya terbatas. Akal ini sifatnya terbatas, sehingga betul-betul membutuhkan landasan wahyu yang memberikan bimbingan yang tepat. Dan akal ini sifatnya adalah coba-coba. Wahyu sifatnya adalah yakni memberikan kepastian. Bid'ah ini sifatnya coba-coba. Seperti akal yang akan meraba-raba tentang kebaikan yang ada. Sehingga bid'ah ini adalah mengadakan perkara baru dalam agama. Dan bertentangan dengan agama itu karena agama ini tegak di atas asas kesempurnaan agama. Sempurna yang tidak membutuhkan tambahan dan pengurangan. Yang kita tinggal bagaimana mengikuti agama ini, mempelajari dan mengikutinya. Dan bid'ah ini hakikatnya adalah mengekor hawa nafsu, karena yang dicapai adalah kepuasan hawa nafsu, bukan pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita simak perkataan yaitu beliau mengatakan al-bid'atu fil lughah. Beliau terangkan pertama pengertian bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Dia termasuk amalan penyimpangan dalam agama ini. Bid'ah itu apa? Al-bid'atu fil lughah, bid'ah secara bahasa itu ma'khudatu minal bid'ah, terambil dari bid'ah wa al-ikhtira' ala ghairi mithalin sabit, mengadakan sesuatu yang baru yang tidak pernah ada contohnya. Mengadakan perkara yang baru yang tidak pernah ada contohnya. Badi'us samawati wal ardi, badi'us samawati wal ardi, itu Allah yang telah membuat bid'ah langit dan bumi. Bid'ah di sini artinya ini Allah yang telah yaitu mengadakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada contohnya sama sekali. Maka itu adalah bid'ah. Artinya dari sisi zat pencipta langit dan bumi adalah bid'ah karena tidak ada contohnya sebelumnya sama sekali. Ini bid'ah secara bahasa mengadakan perkara baru yang tidak ada contohnya sebelumnya. Adapun bid'ah secara istilah dibawakan perkataan Al-Imam Asy-Syatibi rahimallahu taala. Beliau mengatakan bid'ah secara bahasa istilah atau bid'ah secara syar'i, bid'ah secara ini kesimpulan yang diambil dari nas Quran dan Sunnah. Bid'ah itu apa itu? Tariqatun fid din, jalan agama. Mukhtara'atun, yang diadakan. Tudhahi syariah, yang menyerupai syariat. Yuksadu bisuluki 'alaiha bil al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan dimaksudkan dengan bid'ah itu diwujudkannya dengan tujuan untuk berlebih-lebihan di dalam yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam definisi ini ada beberapa poin yang perlu kita cermati. Satu, tariqatun fid din. Bid'ah itu adalah tariqah dalam agama. Sehingga yang bukan masuk dalam agama maka bukan bid'ah. Perkara-perkara baru yang bukan masuk dalam perkara agama bukan perkara bid'ah. Contohnya urusan dunia. Ada internet, ada kemudian penemuan-penemuan baru dalam berkaitan masalah internet, masalah IT, masalah teknologi, ini masalah teknologi pangan, teknologi sandang, teknologi pendengaran, teknologi transportasi. Yang semua perkara-perkara baru, penemuan-penemuan baru di bidang seperti itu bukan bid'ah yang tercela. Secara bahasa bid'ah baru, penemuan baru, sebelumnya belum ada, tetapi bukan bid'ah yang tercela secara syar'i. Kenapa? Bid'ah perkara agama itu bukan tariqah fidin, bukan perkara agama. Ini bukan perkara agama, maka bukan bid'ah yang dicela.
Dan bid'ah dalam perkara dunia seperti ini nggak ada agama yang berubah sama sekali, nggak ada. Sama sekali nggak ada agama yang berubah, nggak ada. Coba sekarang umpamanya dulu nggak ada pesawat, sekarang pesawat. Berubah dari agama nggak ada, kecuali memperlancar pelaksanaan agama. Ibadah di umroh jadi lancar, gampang, cepat, datang ke sana. Kemudian internet bid'ah, tapi ini akan bisa memberikan manfaat di satu sisi jika digunakan untuk kebaikan. Dakwah bisa menyebarkan dakwah ke seluruh dunia dengan sangat cepat, menyampaikan informasi dengan sangat cepat. Nggak ada yang berubah dalam agama. Tapi Anda mengadakan bid'ah dalam agama, tariqatun fiddin, umpamanya membuat rangkaian dzikir batas secara sendiri, baru, rangkaian baru, sunnah hilang, yang akan muncul bid'ah. Sunnahnya hilang. Maka bid'ah itu satu tariqatun fiddin, tariqun fiddin. Pak, ini jalan agama. Sehingga yang bukan masuk dalam kategori agama maka tidak masuk, ini bid'ah yang tercela. Yang kedua, mukhtara'atun, diada-adakan. Artinya memang nggak ada dalilnya sama sekali. Nggak ada dalilnya, nggak ada sandaran dalilnya. Sehingga betul-betul itu baru, tidak ada nas real, tidak ada nas, tidak ada syarat, ini baru. Tudahi syariah, yang menyerupai syariat, yang menyerupai syariat. Menyerupai syariat. Kalau orang tidak melakukan syariat, katakanlah tidak melakukan sholat, terancam. Diancam keras. Bid'ah seperti itu. Orang yang tidak menghidupkan bid'ah, tidak melakukan bid'ah juga diancam. Dikatakan aliran sesat, dikatakan yaitu orang yang ini aliran baru dan seterusnya. Tudai ini yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud ilaihi subhanahu wa ta'ala, dan biasanya diniatkan dengan bid'ah itu dilakukan dalam rangka untuk berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berlebihan. Ini adalah definisi bid'ah, diantaranya yang dikatakan al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Tentu ada definisi ulama yang lainnya, kurang lebihnya seperti itu. Jalan agama yang diada-adakan menyerupai syariat yang biasanya dilakukan untuk berlebihan dalam ini beragama. Ini bid'ah secara syar'i. Wa qad nahana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil ibtida' fid din. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dari melakukan bid'ah dalam agama ini, mengada-adakan perkara baru dalam agama. Nabi telah melarang. Wa hadzdzara minhu, dan Nabi telah memperingatkan dari perkara bid'ah itu. Wa bayyana li ummati, dan Nabi telah menjelaskan kepada umatnya tentang bahaya bid'ah. Anna kulla bid'atin fi dinillahi fa hiya muharramatun wa dhalalatun, bahwa semua bid'ah dalam perkara agama ini semuanya adalah muharramah, semuanya adalah haram, semuanya adalah dhalalah, semuanya adalah sesat. Karena itu bertentangan dengan ajaran agamanya. Rasulullah SAW telah menyampaikan sabdanya dalam hadis dari Irbad bin Sariyah, hadis yang sangat terkenal sekali. Nabi Irbad bin Sariyah menceritakan begini, wa'adana Rasulullah SAW ma'idatan balighatan. Nabi telah menyampaikan kepada kami ma'idhah yang sangat menyentuh, nasihat-nasihat yang sangat menyentuh, wajilat minal qulub, yang membuat hati kami bergetar, wadharifat minal uyun, yang membuat air mata kami berurai. Fakulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwaddi. Karena mau'idatun muwaddi, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat orang yang akan berpisah. Fa'awsina, maka wasiat kami ya Rasulullah, wasiati kami ya Rasulullah. Ini menunjukkan bagaimana baiknya itu para sahabat yang gampang terenyuh, gampang tersentuh oleh nasihat agama, sehingga betul-betul menunjukkan lunaknya hatinya, baiknya hati dia. Sebaiknya hati yang rusak, yang keras, yang tidak bisa menerima nasihat-nasihat agama. Nabi
Ketika para sahabat mendapatkan wasiat yang menggetarkan hati mereka, seakan-akan wasiat orang yang akan berpisah, maka minta Nabi agar Nabi memberikan wasiat-wasiatnya. Kata Nabi, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Aku wasiatkan kepada kalian untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wasam'u wa ta'ah, dan agar senantiasa mendengar dan taat. Agar senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa yang sah. Wa in tamara alaikum abdun, sungguh akan memerintahkan kalian seorang hamba budak. Wa inna umayya'is minkum fasayara ikhtilafan ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku akan melihat penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Fa'alikum bisunnati wa sunnati rasidina al-mahdiyyin. Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidina al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian memegangi sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapatkan petunjuk yang lurus, yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha binawajid, gigitlah dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, silakan kalian hati-hati tinggalkan perkara-perkara baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah dhalalah, adalah sesat. Ini di antara hadits yang melarang atau yang menjadi wasiat Nabi ini benar-benar agar menghindarkan dari bid'ah. Isi wasiatnya satu, wasiat takwa. Wasiat yang dibutuhkan oleh semua kita, bahkan wasiat Allah kepada manusia sebelum kita diwasiati untuk bertakwa. Agar hatinya betul-betul ada rasa takut yang menggerakkan untuk kemudian melakukan amalan taqarruban ilallah, amalan untuk mendekat kepada Allah SWT. Wasiat untuk mendengar penguasa, ini adalah wasiat untuk berkaitan dengan masalah dan mafasid kehidupan. Bagaimana tentu seorang muslim menjadi sumber keselamatan, sumber ketidakkacauan, di antara dengan cara senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun saatnya memerintahkan kalian ada seorang hamba, ini hamba dari Nafsi, karena imam dari Quraisy, imam dari Quraisy adalah yang disampaikan Nabi SAW kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan taat kepada penguasa sebuah tuntutan demi terwujudnya masalih dalam kehidupan, karena suatu negeri, wilayah tanpa pemimpin akan rusak usahaan. Lebih baik ada pemimpin yang zalim dibandingkan dengan tidak ada pemimpin dalam masyarakat itu. Sehingga Islam mengajarkan untuk kita senantiasa taat kepada pemimpin. Wa inna umayya'is minkum fadhi fasayara ikhtilafan katsira, dan barang siapa masih hidup di antara kalian akan melihat penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Sepeninggal Nabi, maka sebagaimana yang telah kita ketahui, munculnya banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang kita kenal dari zaman Nabi saja. Ada gerakan Abdullah bin Sabah sudah mulai ini muncul, nabi-nabi palsu. Kemudian orang-orang yang mereka itu membuat perkara-perkara baru dalam agama, bid'ah. Ada bid'ah Qadariyah, pengingkar takdir. Kemudian ada bid'ah Mu'tazilah, Jahmiyah, Mu'tazilah, bid'ah Sufiyah. Ini sepeninggal Nabi semuanya bermunculan berbagai macam aliran-aliran yang baru. Maka wasiat Nabi, gigitlah dengan gigi gerammu. Gaya ini, peganglah sunnah, gigitlah dengan gigi gerahammu. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru yang diada-adakan. Setiap perkara baru adalah bid'ah. Ini yang diwasiatkan Nabi. Wasiat untuk benar-benar waspada dengan berbagai macam bid'ah-bid'ah. Yang pertama kali mempopulerkan istilah bid'ah ya Rasulullah SAW. Sehingga kalau mau ngamuk, mau protes, mau yaitu jengkellah kepada Nabi. Kafir kamu nanti. Jengkellah kepada Nabi, umpatlah Nabi, coretlah hadis itu, supaya nggak ada pembicaraan tentang masalah bid'ah, tapi Anda menjadi kafir, murtad, penentang, pembenci Nabi SAW. Sekarang ini ada orang, mereka dadanya sesek, dan merasa dadanya itu sesek ketika mendengar ada istilah bid'ah, itu dadanya sesek.
pikirannya buntet, matanya melotot, hatinya bergolak, ingin marah. Bagaimana dia akan marah dengan sesuatu yang dibacakan Nabi, yang disampaikan Nabi, dan diperingatkan oleh Nabi, agar kita selamat dari situ? Ya tidak lain karena bodohnya dia, dan karena mengekor hawa nafsu, sehingga tidak bisa membedakan sesuatu yang akan memberikan kebaikan dalam kehidupannya itu. Kemudian, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan perkara baru yang tidak pernah ada tuntunannya dalam agama kami, maka tertolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Di riwayat yang lainnya, ya ini Nabi tegaskan, barang siapa beramal suatu amalan yang amalan itu tidak ada dalam urusan agama kami, maka raddun, tertolak. Tertolak. Sehingga bid'ah, mengadakan bid'ah, siap-siap untuk dia amalnya dibuang, ditolak oleh Allah SWT. Tentu setiap kita ingin amal kita diterima. Wa syakka anal ibtida fid din kana wala yasal min a'dhamil asbab allati hadat bil ummatil islamiyah anil manhaj sahih. Dan tidak dilakukan lagi bahwa mengada-adakan perkara baru dalam agama itu di antara sebab terbesar yang menjadikan manusia itu dia menyimpang, yaitu dari manhaj yang benar. Mengada-adakan perkara dalam agama akan senantiasa akan menjadi sebuah sebab terbesar dalam menyimpang dari manhaj yang lurus. Wa kana min ahamil awamil allati qadat ala wahdatil muslimin. Dan bid'ah ini akan menjadi faktor terbesar yang menghalangi dari persatuan kaum muslimin, karena mereka masing-masing berbangga dengan bid'ah yang mereka adakan. Wa syatatat samlahum, dan akan memporak-porandakan, bid'ah itu akan memporak-porandakan yaitu kesatuan kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, hatta tafarraqan nas syi'an wa ahzaban, sehingga manusia dengan bid'ah itu menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golong, itu yang masing-masing berbangga dengan bid'ahnya, dengan penyimpangannya, sehingga betul-betul agama itu menjadi rusak karena bid'ah tersebut, sehingga orang bukan lagi berbangga dengan Islam, tapi orang berbangga dengan yakni bid'ah yang ada. Berkata Al-Imam Asy-Syatibi, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Tsumma istamara tazayad al-Islam wastaqama tariquhu ala muddati hayati Nabi sallam wa min ba'di mautihi." Kemudian berlangsunglah terus, berkembanglah yakni Islam, dan dalam waktu sekian lama mereka masih istiqamah, tegak di atas jalan yang lurus sepeninggal Rasulullah SAW. Wa aktsaru qarnu sahabah, dan ini adalah rata-rata aku dan para sahabat yang Islam masih lurus, Islam masih betul-betul murni, Islam betul-betul masih tegak di atas sunnah, sampai kemudian dikejutkan dengan munculnya orang-orang yang mereka menyimpang dari sunnah dan kemudian cenderung kepada bid'ah. Wa an dhuhuril bid'ah wa nasya'atha yaqulu sallallahu alaihi wasallam taimiyah. Sallallahu alaihi wasallam, beliau bicara tentang sejarah munculnya bid'ah dan perkembangannya. Kata beliau, wa'lam anna amatal bid'ah al-muta'alliqah bil ulum wal ibadat innama waqa'a fil ummah fi awakhir khilafati khulafa'i rasyidin kama akhbara bi anna nabiyyu sallallahu qala may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin min ba'di.
Syekhul Islam mengatakan, ketahuilah bahwa umumnya bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu, ini keyakinan-keyakinan, pemikiran-pemikiran dan ibadah itu terjadi di akhir Khulafaur Rasyidin, di akhir-akhir Khulafaur Rasyidin. Maka mulai muncullah berbagai macam kelompok-kelompok bid'ah, alul bid'ah yang menggeliat, yang mulai berusaha untuk menunjukkan kekuatannya. Sebagaimana Nabi kabarkan dalam hadisnya, "Mayya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa masih hidup di antara kalian, maka akan melihat penyimpangan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin mahdiin. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifahku, dan sunnah para khalifah setelahku. Wa awalu bid'atin dhaharat biatul bid'atul qadar. Yang pertama kali munculnya bid'ah adalah bid'ah qadariyah. Bid'ah mengingkari takdir. Di Basrah dilaporkan telah berkembang pemikiran mengingkari takdir. Dan kemudian ada di antara mereka yang ingin bertemu dengan sahabat Nabi untuk mengencangkan imannya dan meminta pendapat tentang munculnya bid'ah-bid'ah tersebut. Demikian pula bid'atul irja, bid'ahnya Murji'ah yang memisahkan antara ini amal dengan iman, sehingga orang yang mereka punya iman dalam satu tataran yang sama, sempurna semuanya, dan amal-amal penyimpangan itu nggak mempengaruhi iman seseorang, sehingga ini sangat meremehkan sekali dengan perbuatan-perbuatan dosa. Wa bid'atu tasyayyu' wal khawarij, bid'ahnya komunisme, orang-orang ateis dan orang-orang khawarij yang mereka memiliki tingkah-tingkah yang kejam, zalim, terancang, terencana. Hadil bid'ah dhaharat fil qarni tsani wa sahabah mawjudun. Bid'ah-bid'ah ini muncul di abad yang kedua, yang waktu itu sahabat masih banyak, masih banyak yang hidup. Wa qad ankaru ala ahliha, dan para sahabat ini dan para imam sunnah ini mengingkari pelaku-pelaku bid'ah. Tsumma dhaharat bid'atul i'tizal. Setelah bid'ah itu mulai bermunculan para sahabat, di antaranya muncul bid'ah i'tizal. Bid'ah itu yang dilakukan Wasil bin Atha, yang menolak adanya sifat-sifat Allah Ta'ala, yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul bid'ah yang diingkari oleh para imam, oleh para imam kaum muslimin, para ulama. Wa hadathat al-fitan bainal muslimin wa dharal ikhtilaful ara wal mail ilal bidah wal ahwa. Kemudian muncullah berbagai macam fitnah-fitnah yang menimpa kaum muslimin. Wah, ini peperangan fitnah, perang fitnah, ini pernah fitnah, perang fitnah. Ini fitnah. Seperti umpamanya peperangan antara Ali dan Ibunda Aisyah, antara Ali dan Muawiyah. Ini semua fitnah, perang fitnah semuanya. Ini perang yang terjadi antara saudara kaum muslimin. Dan bersama dengan banyaknya fitnah seperti ini, muncullah pemikiran-pemikiran sesat yang condong pada bid'ah dan hawa nafsu. Wa dhaharat bid'atul tasawuf, dan muncul pula bid'ah tasawuf. Wa bid'atul bina' alal kubur, dan bid'ah ini mendirikan bangunan di atas kubur. Ba'dal qurunil mufaddalah, ini semuanya rata-rata terjadi setelah kurun yang 4. Setelah kurun yang diberkahi oleh Allah SWT, dimuliakan Allah Ta'ala. Sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, al-qurun al-mufaddalah. Wa hakadha kullama ta'akhara al-waqt zadat al-bidah wa tanawa'at. Demikianlah apabila kita adalah tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka yang akan bertambah adalah bid'ah dengan segala aneka ragamnya. Wa minal bid'ah al-mu'asirah, di antara bid'ah-bid'ah yang ada di zaman sekarang itu banyak macam-macamnya. Ada bid'ah ikhtifal,
bid'ah maulid Nabi, wa tabaruk bil amakin wal athar, ngalap berkah kepada tempat-tempat dan petilasan-petilasan, wal ashos, ahyan wa amwatan, dan juga ngalap berkah untuk pribadi-pribadi tertentu, sehingga kiai itu cium tangan, cari berkah bekas minumannya, cari berkah sorbannya, cari berkah setut jenggotnya, sehingga inilah betul-betul sudah dibimbing syaitan di dalam mewujudkan berbagai macam bid'ah-bid'ah yang tidak pernah diajarkan Nabi. Baik mereka ngalap orang masih hidup atau orang yang sudah meninggal. Wa minha, di antara lagi adalah al bid'ah fi majalil ibadat wa taqarrub ilallah, bid'ah yang berkaitan dengan berbagai macam terjadinya ibadah-ibadah dan taqarruban ilallah, dan sikap untuk yaitu mendekat kepada Allah Ta'ala dengan amal-amal bid'ah yang tidak pernah ditunjukkan Nabi. Wa katsirun, dan itu sangat banyak sekali. Wa minha, di antaranya al jahru bin niyat salah, menjarkan niat salat, kemudian dzikrul jama'i ba'da salat, dzikir jama'i setelah salat, kemudian fima talab qiraatil Fatihah fil munasabat ba'da du'a, itu meminta membaca surah Fatihah yang berkaitan dengan apa yang dia minta kepada Allah Ta'ala. Walil amwat, dia berdoa kepada orang-orang yang mati. Wa iqamatul ma'atim alal mawat wa sana'a al atimah, dan ini dilaksanakannya berbagai macam, yaitu perawatan-perawatan bid'ah berkaitan dengan masalah mayit, kemudian membuat makanan-makanan, menyewa para qori, kemudian juga ini berbagai macam perbuatan yang mereka lakukan. Dikir-dikir bid'ah dan peringatan-peringatan bid'ah dan amalan-amalan bid'ah itu sangat banyak dikembangkan di tengah-tengah ini kaum muslimin. Apa di antara sebab munculnya bid'ah ini? Apa di antara sebab munculnya bid'ah? Di antara sebab munculnya bid'ah, satu, karena kebodohannya terhadap agama. Sekali lagi, bodoh itu malapetaka, sumber segala kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang orang mereka berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu, dan mereka ini alias dengan kebodohan, ini betul-betul dosanya paling besar. Dosa ini al-fawahish, kezaliman, syirik, berbicara tentang Allah tanpa atau ilmu Allah tentang agama Allah tanpa ilmu. Semakin ke nomor 4, yaitu berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu, ini semakin besar dosanya. Sehingga dalam pandangan Islam, berbicara dengan kebodohannya tentang Allah dan syariat Islam ini dosa yang paling besar. Karena dari situ akan muncul segala macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dari syirik, kufur, nifak, maksiat, dan seterusnya, itu semuanya tumbuh dari kebodohan mereka terhadap ajaran agama Allah SWT. Maka berapa banyak ini Islam mendorong kita untuk betul-betul memiliki semangat belajar, berilmu, menguasai permasalahan, sehingga betul-betul semua yang dilakukan bertegak di atas ilmu. Yang kedua, ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu ini membuat ini cara beragama yang standar sesuai dengan maremnya di dalam melakukan amalan-amalan. Biasanya orang yang dengan sunnah nggak begitu marem, tapi dengan bid'ah itulah baru kemudian marem. Maka orang yang mereka beribadah dengan mengikuti hawa nafsunya sama dengan beribadah dengan yaitu mengekor hawa nafsunya. Beribadah itu tentu sudah ada patokan-patokannya, ada rambu-rambunya yang telah dijelaskan Allah dan Rasulnya SAW, sehingga jangan sampai kita terjatuh dalam pengekoran, pengikutan ini hawa nafsu. Kemudian juga yang kedua, di antara yang ketiga dan sebab itu adalah dia sangat bergantung dengan syubhat. Syubhat ini kalau sudah masuk ke kepala susah hilangnya. Kalau sudah menguasai kepala susah hilangnya ini. Tidak gampang menghilangkan syubhat. Kalau sudah nancep di otaknya atau di pikirannya itu perkara tersebut hilang susah atau susah hilangnya.
hendaknya dia berdoa kepada Allah untuk tidak terjangkiti yaitu penyakit bid'ah pada dirinya. Kemudian juga bid'ah terjadi karena diantaranya semata-mata bersandar kepada akal. Padahal akal itu penuh kelemahan. Di antara kelemahan akal sebagaimana kelemahan makhluknya. Akal ini nggak bisa menjangkau perkara-perkara gaib, nggak bisa. Akal itu tidak bisa berbicara tentang tafsil, hakikat kebaikan dan keburukan, nggak bisa. Maka untuk wilayah ini menjelaskan kebaikan, keburukan sebagaimana ilmunya. Dan juga bagaimana ini seseorang dia bisa beragama dengan tepat dan benar, maka tidak lain kecuali dia mengikuti bimbingan wahyu, bukan dengan dia bersandar kepada akalnya, karena akal itu adalah sangat sempit, lemah, banyak dikuasai oleh hawa nafsu juga. Kemudian di antara sebab orang terhalang dari orang atau munculnya bid'ah itu diantaranya karena adanya taklid dan ta'assub. Taklid dan ta'assub inilah yang melahirkan berbagai macam kreasi amalan baru, menyimpang dari sunnah, yang penting bisa mempertahankan tentang ini apa kelompoknya atau koleganya atau segala macamnya, sehingga agama itu banyak dirusak dari sisi ini seperti itu. Kemudian punya para ulama, kemudian di antara sebab tersebarnya bid'ah adalah dia bergaul dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang buruk. Orang-orang yang buruk, yang mereka mengembangkan keburukan-keburukan. Orang yang buruk itu bisa ahlus syahwat, bisa ahlus syubhat. Ini juga akan menjadikan sebab dia ini terjatuh dalam ini penyimpangan. Kemudian juga diamnya para ulama, ini juga berbahaya. Karena ulama ketika dia mendiamkan perkara mungkar, berarti dianggapnya orang boleh melakukan perbuatan itu. Kemudian tasabuh bil kufar, meniru-niru orang kafir di dalam itu kehidupannya itu, sehingga betul-betul dia akan mengekor kebiasaan-kebiasaan kufar, akhirnya membuat kreasi-kreasi yang tidak pernah ada dalam agama. Dia sangka Islam itu tidak lengkap dan tidak sempurna, maka dia membuat berbagai macam kreasi-kreasi baru yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Meniru-niru orang-orang kafir, tasabbuh bil kufar. Apa sekalian, ini diantara beberapa catatan singkat berkaitan dengan penyimpangan dalam bid'ah, membuat bid'ah. Maka beliau mengatakan, aku tutup risalah ini itu dengan perkataan Imam Malik, yang Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Lianna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina fama lam yakun yawma idin dinan fala yakun al-yawma dina. Kata Imam Malik, barang siapa membuat bid'ah dalam agama dan dia pandang bid'ahnya itu adalah baik, maka dia telah menuduh Muhammad telah khianat terhadap risalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah berfirman, hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian, aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam juga agama kalian. Apa yang pada hari turunnya ayat itu bukan agama, hari ini juga bukan agama. Agama adalah apa yang diturunkan Allah lewat wahyunya. Dan bid'ah memiliki dampak sangat buruk yang sangat banyak, diantaranya menghalangi taubat, kemudian amalnya tidak diterima, bisa menjadi ancaman penghancur amalan dia bisa menyeret lambat-lambat kepada kekafiran dan seterusnya. Banyak sekali dampak-dampak bid'ah, dan kita cukup sekian dulu, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa kembali lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan? Bismillah, ada 9 pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, apa betul kalau puasa Syawal sudah termasuk bayar hutang nazar? Ya, enggak. Membayar hutang sendiri, puasa Syawal sendiri. Kecuali ada amalan yang ada diniatkan double, tapi yang menyatukan antara kewajiban dengan yang sunnah, Allah alam bisawab, nanti lihat pembahasannya. Yang jelas berbeda masalahnya itu, tidak otomatis. Orang kalau niatnya puasa Syawal ya tidak ya, kalau dan dia bomanya ada yang bisa didobelkan dan dia tidak mendobelkan niat juga bukan tidak teranggap. Intinya amal itu ditentukan dengan yaitu niatnya tersebut. Kalau itu bisa disatukan, kalau nggak bisa disatukan ya masing-masing itu dengan niat.
Kalau niatnya puasa Syawal, yang berarti dia tidak bisa nyaur. Kalau dia puasa nyaur itu dipaskan Senin dan Kamis, itu ya nggak ada masalah. Senin Kamis nggak apa-apa dia puasa, yaitu qadha. Dan kalau dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis, kemudian dihitung juga dengan puasa Senin Kamisnya sebagai puasa sunnah. Nah, yang jelas harus ada niat khusus bahwa puasa ini puasa untuk qadha. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apakah sistem demokrasi juga bid'ah? Ya, Anda bisa pelajari sendirilah demokrasi itu seperti apa, dan seperti apa, wujudnya kayak apa, terus kira-kira Islam kayak apa, silahkan bandingkan sendiri. Antum ambil kesimpulan sendiri. Jazakallahu khairan atas Ya, diantaranya dalam sistem itu nilai ulama itu sama dengan nilai pelacur. Ulama yang punya pengikut jutaan manusia sama dengan pelacur, sehingga coblosannya nilainya sama. Apakah Anda tega menyamakan ulama dengan pelacur kayak gitu? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya sedikit panjang. Ustaz, bagaimana hukumnya laki-laki yang telah menzinai perempuan tapi tidak sampai hamil, kemudian ditinggalkan? Apakah laki-laki tersebut nanti mendapat balasan yang sama seperti apa yang telah diperbuat oleh perempuan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki dan hamil, laki-laki yang menzinai perempuan itu, walau perempuannya hamil nggak hamil, dia melakukan perbuatan zina yang ancamannya sama. Laki-laki itu mengzinai, wanitanya hamil nggak hamil, itu statusnya dia telah berzina dan dia terancam dengan ancaman-ancaman orang melakukan perzinaan. Jadi si ancaman nggak beda. Biasanya orang yang menzina ini, wanitanya hamil atau nggak hamil, dia terancam dengan ancaman yang sama. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kemarin bapak saya membawa makanan dari acara bid'ah, yaitu tahlilan, ke rumah. Padahal saya tidak meminta makanan tersebut. Apakah saya boleh memakan makanan hasil dari acara tersebut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asalnya makanan bid'ah, makanan hasil acara bid'ah itu tidak haram. Tidak haram. Haram itu apabila zatnya makanan haram atau ini untuk acara yang syirik, seperti umpamanya persembahan daging yang dipersembahkan untuk sesajen, itulah haram. Tetapi kalau nanti akan memberikan kesan umpamanya acaranya gelem, panganane gelem, panganane disikat, acaranya nggak mau. Kalau ada komentar begitu, ya Anda tinggalkan, atau Anda tolak, atau Anda ini kasihkan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana cara membantah syubhat bid'ah hasanah yang dijadikan sandar bagi pelaku bid'ah untuk mengerjakan amal bid'ahnya? Ya, ini ceramahnya satu pelajaran sendiri untuk membantah bid'ah hasanah. Intinya semua bid'ah dhalalah. Yang kedua, yang mengatakan bid'ah dhalalah itu Nabi sendiri. Kemudian yang kedua, bahwasanya yang tempat bersandarnya bid'ah hasanah itu satu diantaranya perkataan Umar, nikmatul bid'ah hadihi, itu berkaitan dengan salat tarawih dengan berjamaah. Padahal salat tarawih berjamaah itu sesuatu yang ada asalnya, yaitu Nabi pernah mengerjakan bersama dengan para sahabat. Dengan demikian, yaitu sholat tarawih berjamaah itu bukan perkara bid'ah. Dan perkataan Umar ini adalah ungkapan secara bahasa, bukan secara syar'i. Karena secara syar'i ada dalilnya, yaitu tarawih berjamaah pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Yang kedua, perkataan Imam Syafi'i bahwasanya ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Dan maksudnya ditegaskan yang namanya bid'ah hasanah itu yang sesuai dengan syariat, yang tidak sesuai dengan syariat namanya bid'ah sayyi'ah. Dan dengan begitu, itu istilah ungkapan semata-mata Imam Syafi'i, dan tidak ada ceritanya bid'ah yang ada itu sesuai dengan syariat, nggak ada. Semuanya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama telah membahas tentang ini masalah tersebut. Kemudian ada lagi yang bersandar kepada penulisan Quran. Penulisan Quran itu ada di zaman Nabi. Pembukuan Quran,
dilakukan oleh para sahabat yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pembukuan Quran itu bukan bid'ah, itu maksudnya adalah masalihul marsalah, masaliku mursalah, itu perkara akan membawa kepada ini perkara yang maslahat dan bukan bid'ah. Intinya tidak ada dalil yang membenarkan adanya bid'ah hasanah dan dibantah para ulama panjang lebar berkaitan dengan poin-poin yang mereka jadikan sebagai sandaran untuk mengatakan adanya bid'ah hasanah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Maaf tuan tema, minta doa setelah sholat untuk rumah tangga, dunia dan akhirat. Ya, minta bisa keberkahan, bisa minta ya ini agar diperbaiki dunia dan akhiratnya, kemudian minta keberkahan dalam hubungan suami istri, termasuk diantaranya kalau dalam ayat Al-Quran, Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu penyejuk mata, ya, rumah tangga yang barokah, istri yang menyedepkan, anak yang menyedepkan, rumah yang menyedepkan, sehingga betul-betul rumahnya adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu taala alam bisawab. Dan yang lain-lainnya masih banyak. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, hari ini ada Jumatan enggak Ya, saya Jumatan. Kalau yang lainnya ada yang enggak Jumatan karena kondisi yang berkaitan dengan instruksi pemerintah. Kalau saya Jumatan. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf keluar tema, minta tips dan doanya gimana biar bisa bahasa Arab Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk bisa bahasa Arab bukan hanya dua saja. Ikhtiar yang pertama ikhtiar, kedua kemudian doa-doa juga. Kemudian betul-betul itu memiliki kesungguhan mujahadah. Ikhtiarnya belajar bahasa Arab dari orang-orang yang paham bahasa Arab dan terus memiliki kesungguhan mental baca, kemudian terus merangkak jatuh bangunnya itu buat dada bapak bundasnya ibaratnya, terus dia bersabar. Insyaallah dia nanti akan Allah lancarkan untuk bisa berbahasa Arab dan selalu berguru belajar melalui orang-orang yang mereka betul-betul memang menguasai materinya. Demikian, insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa belajar bahasa Arab ketika ditemukan guru yang tepat dan punya semangat terus untuk belajar sehingga dimudahkan Allah untuk menguasainya. Allahumma shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Berhubung udah jam 10.30, satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Bagaimana kebebasan beragama dalam Islam? Kebebasan beragama itu artinya Anda bebas, silakan kata Allah, gimana ayatnya? Gimana? Fal yu'min fal yakfur, itu gimana ayatnya? Dalam surat Al-Baqarah itu. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Terus? La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Fa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan yang lainnya gimana? Barang siapa yang dia pengen kafir, ya kafirlah. Barang siapa dia pengen iman, ya berimanlah. Yang intinya dua-duanya telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Anda bebas memilih menjadi muslim atau kafir. Tetapi kekafiran telah dijelaskan akibatnya bagaimana. Dia juga memilih jalan iman telah dijelaskan bagaimana. Anda bebas memilih boleh mau menjadi orang kafir atau menjadi orang muslim. Semuanya telah dijelaskan penjelasannya. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi, yang jelas telah jelas antara jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Anda bebas memilih, tapi harus siap menanggung resiko, yaitu masing-masing. Dan Islam melindungi orang-orang mereka berkeyakinan kafir. Ketika mereka menepati perjanjian hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka mereka dilindungi dan mereka bebas melakukan ini ritual agamanya. Yang jelas mereka pun yaitu telah dijelaskan tentang dampak-dampak
pilihan mereka, nanti akhir pilihan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.